Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Hirul Faidayah dengan NIM 21042343 Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mengkaji tentang PKI atau Partai Komunis Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa PKI adalah partai terbesar di Indonesia dan partai yang sangat terkenal di kalangan dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Sebagaimana kita ketahui bahwa PKI berusaha untuk merubah ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi ideologi yang komunis dan anti berketuhanan. Di mana PKI di sini mengganggu kesejahteraan dalam Indonesia, di mana dia melakukan penganiayaan dan pemberontakan bagi rakyat yang tidak mau mengikutinya. Kenaikan PKI pertama kali muncul karena adanya faktor ekonomi, yang pada saat itu Indonesia sangat terpuruk dalam bidang ekonomi, sehingga PKI menjanjikan kepada masyarakat yang tergabung di dalam PKI tersebut akan dijanjikan atau diiming-imingkan sebuah keberhasilan dan anti krisis ekonomi. Setelah berhasilnya PKI dan berdirinya terbentuknya PKI yang lebih tinggi, mereka mengkhianati janji itu dan hasil rakyat menjadi lebih terpuruk dan dianiaya oleh anggota PKI tersebut. Peristiwa pengkhianatan dan keganasan PKI tahun 1965 benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dampak dari pengkhianatan dan pergolakan PKI hendak mengubah Pancasila sebagai dasar negara menjadi Nasakom atau Nasional Agama dan Komunis di Indonesia, menimbulkan berbagai pergolakan dan perlawanan di seluruh Indonesia. Materi selanjutnya adalah kenapa PKI itu disebut dengan sebuah pengkhianatan. Bagaimana tidak sebuah PKI itu disebut dengan sebuah pengkhianatan, sedangkan saja ideologinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, di mana pada sila pertama itu terdapat ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan di dalam Partai Komunis ketuhanan itu tidak dianggap sama sekali. Dan selanjutnya ada hak yang terganggu di dalam Partai Komunis itu, yaitu hak manusia untuk hidup. Di dalam PKI, jika ada bangsa yang menolak atau bertentangan dengan PKI, maka ia akan dihukum, dianiaya dengan sekeras-kerasnya, yang mana melanggar hak asasi manusia orang tersebut yang dianiaya. Salah satu contoh pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI adalah ketika PKI berbohong yang menjanjikan iming-iming kepada rakyat yang mengikutinya. Asal mulanya, Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga rakyat-rakyat sangat tergoda oleh pengaruh PKI yang menjanjikan kepada mereka kesejahteraan dan anti krisis ekonomi. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia berbondong-bondong masuk PKI. Alhasil, setelah PKI berhasil mengumpulkan anggotanya sangat banyak, tetapi mereka berkhianat. Mereka tidak melaksanakan janji mereka tersebut dan rakyat tetap miskin dan teraniaya hidupnya. Selanjutnya argumen saya tentang isu-isu bangkitnya PKI kembali. Menurut saya, itu adalah sebuah hayalan dari para temurun-temurunan PKI yang mereka berharap PKI itu kembali tumbuh lagi. Tetapi pada tahun 1966, PKI telah resmi dihapuskan dan tidak akan boleh tumbuh kembali lagi karena ada undang-undang yang akan mengaturnya. Dan jika hal itu terjadi, maka aparat pemerintahan dan penegak hukum akan bisa menumpas habis itu karena telah ada undang-undang yang mengatur tentang PKI tidak boleh ditumbuhkan kembali. Dan bisa jadi isu tumbuhnya kembali PKI itu adalah isu yang benar, melihat banyaknya anggota PKI yang tumbuh pada zaman sebelumnya dan pada zaman sekarang mereka juga tetap mengikuti Partai Komunis yang dibawa oleh para leluhurnya. Dampak yang akan ditimbulkan jika PKI bangkit kembali. Tentu saja kita sangat paham bahwa PKI itu adalah partai yang tidak berketuhanan. Mereka menyiksa banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti mereka dengan siksaan yang sangat kejam dan anti kemanusiaan, di mana semua rakyat menderita habis-habisan dibantai oleh Partai Komunis tersebut karena tidak adanya keyakinan rasa Tuhan terhadap mereka. Hak asasi manusia disepelekan begitu saja dan tidak adanya warga negara yang sejahtera. Dampak yang akan ditimbulkan jika PKI benar-benar bangkit lagi adalah berubahnya paham dan ideologi di Indonesia, yang tentunya sangat berbahaya sekali bagi kedaulatan Indonesia, di mana masyarakat tidak lagi berlandaskan dengan ketuhanan yang Maha Esa dan banyaknya masyarakat yang tersiksa dan dianiaya oleh Partai Komunis tersebut. Selain itu, dengan bangkitnya PKI, maka lebih banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan. Karena sejatinya Partai Komunis ini menganut paham ideologi komunisme, di mana paham ini tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa.
Sedangkan ideologi Indonesia sendiri itu berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama berisi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan Partai Komunis Indonesia tidak mengakui bahwa adanya Tuhan tersebut. Jadi dampak yang akan ditimbulkan yaitu ideologi Indonesia yang semulanya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu akan berubah menjadi ideologi komunisme yang tidak berketuhanan. Selain itu, masyarakat yang tidak mau mengikuti ajaran PKI tersebut maka akan kembali tersiksa dan tidak mengalami kesejahteraan dalam hidupnya dan ketentraman, di mana para pengikut PKI yang mengajak seluruh bangsa Indonesia agar ikut bersamanya dan tidak yang mau melanggarnya, maka ia akan dianiaya dan disiksa seumur hidupnya. Siapa yang berperan penting dalam bangkitnya PKI kembali? Tidak lain itu adalah para turunan dari anggota PKI sebelumnya, di mana mereka mengikut paham dari para leluhur mereka sebelumnya bahwa Partai Komunis itu adalah partai yang bagus bagi mereka, sehingga mereka ingin menumbuhkan PKI itu kembali. Dan dengan didorong oleh pemerintah dan penegak hukum, dan jika PKI itu terbentuk kembali, maka tidak lain dan tidak bukan adalah yang berpengaruh besar di situ ada penegak hukum dan pemerintahan. Kenapa tidak? Aparat pemerintahan dan penegak hukum dikatakan sebagai faktor utama dalam tegaknya kembali PKI, karena jika PKI itu tumbuh, maka pemerintahanlah yang memberikan izin terhadap partai ini tumbuh kembali. Karena sejatinya sejak tahun 1966 PKI itu sudah dimusnahkan dan dibubarkan, dan ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Berarti kalau PKI tetap tumbuh dan berkembang, pemerintahan tidak menjalankan fungsinya dan melanggar aturan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus memahami isi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila bahwa PKI itu sudah dibubarkan. Jadi kita harus bersatu dan meyakini bahwa undang-undang tersebut ada untuk jadi patokan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan diwawancarai tentang peristiwa G30 PKI bersama dengan Bapak Adlan. Pak. Jadi Pak, mohon waktunya Pak. Di sini saya mau meminta pendapat Bapak mengenai peristiwa G30 PKI di masa lampau Pak. Mohon diberikan argumennya Pak. Oke, terima kasih. Pak. Saya akan menjelaskan sepengetahuan saya tentang perkembangan PKI di masa lampau di sekitaran tahun 1965-an. Adanya suatu gerakan yang merencanakan untuk perubahan ideologi negara Pancasila untuk merubah menjadi ideologi komunis. Adapun siasat-siasat dan tindakan-tindakan mereka sehingga puncaknya pada 30 September dengan adanya pembunuhan 7 dewan jenderal yang di Luangbaya. Namun berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, semua dapat diselesaikan dan ditumpas dengan tuntas. Jadi menurut Bapak di kalangan sekarang kalau Partai Komunis Indonesia itu dibangkitkan lagi bagaimana Pak? Apakah dampaknya memberikan positif atau yang negatif Pak? Sudah jelas menurut saya itu memang negatif. Pak. Karena kita ini memang ideologi Pancasila yang sudah diciptakan dari pakar-pakar segala pakar bangsa Indonesia dan sesuai dengan budaya-budaya dan kultur kehidupan warga negara Indonesia ini memang negara Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau memang gerakan ataupun Partai Komunis tadi dihidupkan kembali memang tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa bernegara di negara Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi sila Pancasila yang pertama itu mengenai ketuhanan yang Maha Esa ya Pak. Iya. Bagaimana yang Partai Komunis lakukan terhadap penganiayaan bangsa-bangsa kita yang terbawah itu kan nggak sesuai dengan norma ketuhanan ya Pak? Tidak sesuai karena ketuhanan yang Maha Esa kita harus tidak boleh ateisme, tidak anti Tuhan tanpa ada Tuhan. Jadi kita memang harus ada ketuhanan yang Maha Esa. Pak. Kalau memang komunis ini memang tidak ada Tuhan. Ini Pak. Ateis. Nah. Terima kasih banyak Pak atas pendapatnya Bapak. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan materi tentang G30 PKI pada masa lampau.
Di sini saya sudah ditemani dengan seorang ibu sebagai narasumber utama. Maaf Bu mengganggu waktunya. Iya. Jadi di sini saya menanyakan Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang gerakan G30 PKI yang terjadi di masa lampau Bu? Sama-sama kita ketahui bahwasanya PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia. Sangatlah ditolak di warga negara Indonesia baik masa dahulu sampai sekarang, karena begitu banyak dampak yang ditimbulkan termasuk ke dalam ideologi kita sebagai bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila akan dirubah berbentuk dalam bentuk komunis. Sementara pada tahun 1945 rakyat Indonesia telah mengumandangkan proklamasi yang dinyatakan sebagai merdeka. Setelah timbulnya gerakan G30 SPKI pada masa lampau tersebut menimbulkan derita yang mendalam, walaupun tidak bertahun-tahun, akan tetapi sangatlah kita ketahui sangatlah pedik sampai saat sekarang gerakan G30 SPKI sampai antek-antek komunisnya pun, bahkan jika diketahui keturunan dari komunis tersebut tidaklah diizinkan di tanah kelahiran Indonesia ini. Jadi menurut Ibu, jika PKI itu ditumbuhkan kembali di masa sekarang ini, menurut Ibu dampaknya yang diberikan apa tuh Bu? Sangatlah banyak dampak yang ditimbulkan seumpamanya PKI ditumbuhkan kembali. Pertama, ideologi yang kita anut sebagai ideologi Pancasila dengan 5 dasar sila kita, pasti semuanya akan berubah, terutama dalam bentuk komunis. Komunis itu dalam kategori yang tidak mempunyai, dikategorikan nanti tidak mempunyai Tuhan. Mungkin seorang PKI jika mendengar mungkin dia akan marah. Bertentangan dengan sila pertama Pancasila ya Bu? Iya, bertentangan dengan sila Pancasila. Kemudian sila kedua kemanusiaan yang ada beradab juga bertentangan. Karena apa? Sifat manusia itu sangatlah bertolak belakang dengan sifat komunisnya seorang PKI. Begitu juga dengan persatuan. Kalimat persatuan itu menjunjung tinggi dari Sabang sampai Merauke. Sementara komunis itu jangankan untuk bersatu, untuk menang sendiri saja, mungkin seketurunan itu dia harus menang sendiri, dan dua sila selanjutnya. Apalagi dicontohkan dengan peristiwa terbunuhnya 7 anggota jenderal Ibu yang dimasukkan ke dalam lubang buaya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Iya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dengan pembelajaran PKI ini kita semakin sadar akan pentingnya ideologi sebuah negara itu yang berdasarkan Pancasila, di mana Pancasila membuat 5 sila yang penuh memenuhi kehidupan manusia bermasyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, kita perlu memahami adanya tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan meyakini bahwa PKI itu merupakan dampak buruk bagi Indonesia karena tidak sesuai dengan norma dan sila dalam Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.